And he's got the little tiny baby in his hand. He's got the whole world in his hand. He's got the whole world in his hand. He's got the whole world in his hand. Oke, sudah jam 10.10. Mulai ya. Oke, kita sudah mulai. Oke. Suaranya boleh di-mute semua, tapi videonya jangan dimatikan ya. Kita mulai beribadah. Kita mau saat teduh dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Kita mau nyanyi satu lagu, yaitu hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita masuk dalam doa pembuka yang akan dipimpin oleh Elmar. Silakan Elmar. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau sekolah minggu, Tuhan berkati kami dari awal sampai akhir, agar bisa mendengarkan firman juga Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Kita sudah berdoa, saatnya kita baca Mazmur. Boleh Alkitabnya dibuka dari Mazmur 63 ayat yang ke-5. Atau boleh baca langsung di layar ya. Jika sudah, kakak akan bantu membacakan, adik-adik baca sendiri-sendiri di rumah ya. Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Demikian pembacaan Mazmur hari ini. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan menyanyi lagi satu lagu, Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Kita masuk dalam doa firman. Mari kita bersatu dalam doa. Doa kali ini akan dibawakan oleh Kakak Fanya. Silakan Kakak Fanya. Oke, yuk teman-teman sebelum kita masuk dalam pembacaan firman, kita berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Allah Bapa dalam surga, kami anak-anak-Mu akan membaca Alkitab, akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh berguna untuk kami, dapat kami jalankan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman, kiranya dapat berkenan bagimu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin.
sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau buka Alkitabnya dari 2 Petrus. Kira-kira itu perjanjian lama apa baru ya adik-adik? Ayo, kita mau buka baru pintar. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ke-8. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ke-8. Jika sudah, tadi kan sudah dipilih yang baca Alkitab itu Cinta, Atta, sama Brooklyn. Kalian masing-masing baca 2 ayat ya. Belum ketemu, Oke. Kak. Belum ketemu. Boleh dicari dulu, tenang. Belum ketemu. Ya. Nah. Petrus 1 berapa? Petrus. Aku lagi di luar, jadi nggak bawa Alkitab. Oh, Oke, yang nggak bawa Alkitab boleh dibaca di layarnya sudah kakak tulis. Iya, Kak. Iya, Kak. Ya. Nanti yang baca pertama Cinta, kedua Atta, ketiga Brooklyn ya. 2 ayat ya. 2 ayat. Oke? Kayak gimana sih, Mak? Nanti Brooklyn baca ayat yang kelima, ayat yang Di layarnya Ketujuh. kelihatan nggak? Di layarnya sekarang kelihatan nggak? Kelihatan. Oh ya udah, nanti akan diganti sama Kak Eka ya, waktu bagiannya Brooklyn ya. Oke. Sudah. Sudah semua? Udah kali Kak, yuk. Nah, yuk kita baca ya, dimulai dari Cinta. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh Kemute Cinta. Cinta kemute nak. Di unmute dulu. Ya, dah. panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Lanjut 4. Satu lagi, Cinta. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan. Oke, silakan Brooklyn di unmute, baca ayat 7-nya. Ada di layar. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dia dan berhasil
dalam mengenalmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Oke, terima kasih buat Ata, Cinta, dan Brooklyn. Kita sudah membaca pembacaan hari ini. Saatnya kita dengar cerita. Hari ini yang akan membawakan cerita yaitu Kakak Zevanya. Kakak Zevanya, mana ya Kakak Zevanya ya? Dari tadi aku di sini, Kak. Baiklah. Terima kasih, Silakan, Kakak Kakak. Ika. Oke, teman-teman. Selamat pagi. Ada yang masih ingat aku atau udah lupa? Masih ingat dari dulu. Syukur Masih puji ingat. Tuhan. Syukur puji Tuhan. Dari masih dulu. ingat. Oke, syukur. Masih ingat ya sama aku ya. Baiklah. Sekarang, teman-teman, aku mau nanya. Siapa yang pernah dipanggil sama orang lain? Atau siapa yang nggak pernah dipanggil? Tahu nggak dipanggil tuh diapain? Dipanggil. Kalau dipanggil itu kita melakukan pekerjaan apa yang orang lain suruh Oke, coba sekarang. Kalau kita dipanggil sama mama atau papa, biasanya dipanggilnya gimana? Kak, gitu. Atau Dani nih, gitu. Enggak. Adek, Biasanya dipanggilnya Dek, Mama Dek. kenapa? Oh iya benar. Dipanggilnya Dek, Kak, gitu ya. Iya. Kalau temen manggilnya gimana? Kita dipanggil temen gimana biasanya? Kalau teman-teman nyapa doang sih cuman Oke, kalau menurut Dani, Mar. kalau menurut Dani disapa doang. Kalau yang lain gimana kalau dipanggil temen? Kalau aku dipanggilnya Bro Oh, bro. dipanggilnya Mar. Oh, bro, gitu ya. Dipanggilnya bro. Siapa yang dipanggilnya gitu? Bro, sini bro, gitu. Aku dipanggilnya gitu. Oke. Ada lagi yang dipanggilnya yang lain? Iya, Brooklyn dipanggilnya apa? Bro juga karena namaku Brooklyn. Oh ya benar. Nama kamu Brooklyn. Dipanggilnya bro. Oke, betul. Oke, tadi dipanggil kalau teman-teman dipanggil sama mama atau papa di rumah, langsung nyaut atau enggak? Nyaut. Nyaut? Atau Nyaut. nanti gitu ada nggak yang gitu? Nyaut pasti. Pasti ada yang Langsung disuruh. respon bilang iya ma gitu. Iya, Dulu Ma. baru nyaut. Kenapa? 5 detik dulu baru nyaut. 5 detik dulu baru nyaut. 5 detik, 10 detik, semenit, sejam. Nah, ada nggak yang pernah gitu? Ya juga sejam. Aku 0 Udah menit. udah dipanggil dari kapan? Kalau dipanggil. Oke, gantian ya. Tadi panggil. Oke, kalau ada yang pernah dipanggil sama mama atau papanya, tapi nyautnya entar gitu, ada nggak? Saya jarang banget yang pakai Jarang banget. Ada nggak yang kayak gitu? Biasanya dibilangnya siap. Kak jarang banget. Aku dulu. Oh, aku kadang-kadang masih kayak gitu sih teman-teman. Kalau aku kadang. Ya, Alex, gimana Alex? Menurut Alex gimana? Biasanya pernah, Kak. Pernah? Sering atau enggak? Sering. Oh, aku juga sering. Ada yang masih kayak gitu? Dipanggil Jarang nanti. Kenapa, Wibi? Saya masih sering banget. Nah, nggak apa-apa. Kita jujur aja di sini ya, teman-teman ya. Sering. Oke. Dulu sering. Oke, kalau dipanggil temen langsung nyaut atau nanti dulu teman gitu? Ada yang gitu? Kalau Enggak. Gantian, ngomongnya gantian. Wibi dulu, gimana Wibi? aku lagi bete aku kacangin dulu. Kalau misalkan teman yang main, teman best friend ya aku jawab. Oh, Oke, kalau best friend kita langsung nyaut. Kalau temen yang ya biasa aja gitu nanti aja nyautnya gitu ya. Kalau biasanya kita nggak jawab panggilan temen tuh kalau apa? Kalau lagi kesel. Kalau kita lagi sedang mengambil barang baru, kita diam dulu baru. Oh, kalau kita sibuk. Oke, kalau kita sibuk. Kalau aku lagi bobo. Kalau kamu lagi ya iyalah kamu Kalau lagi bete. Lagi bete. Oke, kalau kita nggak suka sama temennya, kalau kita dipanggil, ngapain aku jawab gitu ya? Sekarang. Jadi nggak pede. Enggak. Oke. Aku enggak. Oh, kamu enggak. Oke, sekarang aku tanya, pertanyaannya rada sulit. Kalau Tuhan yang panggil gimana? Dengar.
Hah? Gimana caranya? Caranya gimana ya? Susah nggak tuh pertanyaannya? Kalau mama papa panggil, kayak gantian dulu. Kalau mama papa panggil, kita dengar langsung jawab gitu ya. Kalau temen panggil, kita juga ayo gitu ya jawab ya. Kalau Tuhan yang itu mau kayak panggil, aku juga kayak gitu Kak, kalau sama best friend juga kayak gitu. Ngomong kayak oke. gitu. Teman-teman, sebenarnya kita itu sebagai orang Kristen, kita tuh sudah dipanggil sama Tuhan. Buktinya, teman-teman datang hari ini, ya nggak? Untuk PA, ibadah. Kita Yalah, dipanggil. ganteng. Kita dipanggil sama Tuhan. Kita nurut nggak? Ibadah nggak? Puji Tuhan Ibadah ibadah ya. dong. Puji Tuhan ibadah kita hari ini ya. Nah, tapi teman-teman, kita kalau dipanggil Tuhan nggak cuma buat datang doang, teman-teman. Ya, kita tuh nggak cuma buat ibadah doang, datang doang. Kita kalau dipanggil tugasnya banyak. Nah, siapa yang ngerjain tugasnya itu suka males, nanti aja gitu. Atau Tergantung. ngapain gitu. Tergantung kalau ada tugas lain ya aku tunda dulu. Gantung juga Kak, karena biasanya aku tuh di satu hari itu ada biasanya 4 sampai 5 PR gitu. Waduh, banyak tugasnya. Gimana Yunike sama Alex gimana? Disuruhnya sekarang, tapi jamnya masih lama, jadinya ntar aja dulu. Oh gitu, oke. Menunda. Gimana Kalau Elma? saya biasanya nggak nunda sih, biasanya kalau saya kan lagi belajar buat ujian di sekolah, terus saya disuruh tempat tidur sama yang lain-lain. Oke Dani. Kalau Elmar gimana Elmar? Raise hand gimana El? Kalau aku sepupunya ada 4 PR, terus katanya dia nggak ngerjain, cuman dikit deh. Oh, Ya, dikit gitu. doang. Oh, baiklah. Oke, kalau di firman Tuhan hari ini, firman Tuhannya dari mana tadi? Petrus, ya kan? Petrus itu tuh muridnya Tuhan Yesus. Kalau menurut Petrus, kita dipanggil nih sama Tuhan, ya nggak? Kita dipanggil sama Tuhan, kita nurut nih, kita jalanin, ada beberapa panggilan buat kita. Kira-kira panggilannya Tuhan, siapa yang merasa aku bisa? Aku. Tahu. Boleh yang bilang, aku bisa. Oke. Ini yang nggak Bisa mengatakan terus ragu. kalau setiap melakukan pekerjaan. Pekerjaan Tuhan loh ini, pekerjaan Tuhan bukan pekerjaan mama, bukan pekerjaan papa, bukan pekerjaan sekolah, bukan pekerjaan les, bukan pekerjaan dari adik, dari kakak, bukan, tapi dari Tuhan. Siapa yang merasa bisa? Aku bisa deh kayaknya nih. Oh, oke. Aku melihat banyak yang bisa, tapi tugasnya sebenarnya rada ada yang susah, ada yang gampang gitu ya. Nah, sekarang Kavanya punya contoh orang yang dikasih tugas, tapi dia tuh ngejalanin tugasnya tuh ada gangguan di tengah-tengahnya. Coba ya, mungkin teman-teman merasa kalau mengerjain tugas nih misalnya, ngerjain tugas sekolah, gangguannya banyak gak sih? Aku mau nonton, aku mau main game, ya nggak? Aku mau main sama tetangga, ya nggak? Aku mau chatting gitu. Adakah yang begitu? Oh enggak, Akena sama Moza enggak. Olivia enggak. Ada. Gangguannya Ada. banyak biasanya. Tapi kadang-kadang aku mau chatting Kak. Wah, tuh kan. Aku waktu belajar kan aku lagi belajar biasa, tiba-tiba ada temanku yang ngechat, ya udah aku terganggu, ya udah aku buka chatnya. Itu namanya Aku lagi ngobrol dikit, ya udah dia nge-spam chat, ya udah aku bilang, udah aku belajar dulu. Oke, kamu menolak. Baiklah. Sekarang aku punya contoh orang yang dikasih tugas, tapi ada halangannya. Coba ya, aku punya contoh cerita nih. Aku akan share screen dalam 3, 2, 1. Ting, harusnya layar kalian sudah ada. Judul ceritanya Little Red Riding Hood. Ada yang tahu ceritanya? Perempuan bergadis kerudung Nggak merah. tahu. Perempuan berkerudung. Buka.
Betul. Coba ya, aku akan coba ceritakan, teman-teman boleh di-mute dulu supaya suara aku terdengar. Kalau enggak nanti suaranya nggak kedengeran, ceritanya nggak seru. Coba ya. Oke, suatu hari ada anak perempuan cantik sekali. Dia punya nenek. Dia dijahitin berjubah warna merah. Terus kata si anak perempuannya, aku mau pakai ini kemanapun aku pergi. Nah, akhirnya dia memakai itu setiap hari loh. Sampai akhirnya anak ini dinamakan gadis kerudung merah. Suatu hari neneknya itu sakit, teman-teman. Lalu kata mamanya, aduh nenek kamu sakit sekali dan sayang sekali sama kamu. Kamu itu coba deh kamu jenguk dia di rumahnya. Kalau kamu jenguk, pasti dia perasaannya senang sekali. Katanya. Nah, coba ya kita mau bungkusin makanan buat nenek. Akhirnya mereka itu membungkuskan apa tuh? Di gambarnya ada apa tuh? Ada roti, ada apel, ada muffin. Selai. Ada Sebelah rotinya. Ada keju, wah seru banget. Nah, silakanlah pergi, gitu katanya. Silakan kerudung merah kamu pergi, kata mamanya. Tapi kamu pokoknya kamu harus anterin makanan ini dan kamu tidak boleh berbicara ke orang asing. Orang asing itu apa? Orang asing itu orang yang kamu tidak kenal. Jadi, misinya, tugasnya adalah membawa makanan dan tidak boleh ngobrol sama orang yang tidak dikenal. Akhirnya, pergilah dia. Nah, saat di hutan, dia ketemu sama orang yang dia kenal. Ini dia kenal, adalah pemotong kayu. Cung, gitu ya. Dia menyapa, hai, gitu katanya. Nah, setelah itu dia ketemu sama, ada seseorang yang bersembunyi di balik pohon, teman-teman. Ada seseorang yang bersembunyi di balik pohon, itu siapa ya? Ada yang tahu itu apa itu? Di belakang ini? Serigala. Iya, dia lihat serigala. Terus dia ngapain tuh ya? Kita lihat ya dia ngapain ya. Waduh, disapa ternyata teman-teman. Halo anakku, kamu mau kemana? Kata si serigala ini. Oh, aku tuh mau bawa ini nih, aku mau bawa makanan-makanan ini untuk nenek aku. Kata serigalanya, wow, kamu baik sekali. Neneknya tinggal di mana? Ditanya gitu. Waduh, nenek aku tinggal di itu loh, deket sungai. Di situ dia nunjukin. Dia nunjukin sama neneknya. Padahal ibunya bilang apa? Jangan ngobrol sama orang. Anakmu ini loh. Jangan ngobrol sama orang asing. Tapi dia masih aja ngobrol sama orang asing. Gimana nih ya? Dia pakai ngasih tahu lagi alamat neneknya di mana. Waduh, gimana nih nasibnya nih? Aha, kata si serigala. Sekarang aku sudah tahu alamat neneknya. Aku bisa nipu anak itu. Pokoknya nanti di akhir hari ini aku akan makan itu dua. Makan neneknya sama makan gadisnya. Lalu kata si serigalanya, aku yakin deh nenek kamu tuh pasti akan suka bunga juga. Coba deh kamu ambil bunganya, terus kasih ke nenek kamu. Kata gadisnya, oh iya benar juga. Akhirnya dia mengambil bunga yang banyak. Saat dia lagi ambil bunga, teman-teman, serigalanya berlari menuju rumah neneknya. Dia ditipu, teman-teman, ternyata si Red Riding Hood ini, si gadis ini. Sampai serigalanya di rumah neneknya, dia mengetok pintu, tok, tok, tok. Siapa itu? Kata neneknya. Ini aku, gadis kerudung merah, si kerudung merah. Dia menipu neneknya, teman-teman. Ayo silakan masuk, kata neneknya. Karena dikira itu kan si kerudung merah. Ternyata itu adalah serigala. Dan tanpa membuang waktu, serigala mengambil neneknya, lalu langsung dia telan masuk ke perutnya. Hah? Emang bisa? Emang bisa masuk ke dalam mulutnya? Tapi neneknya jadi di dalam mulutnya serigala, teman-teman. Nah, akhirnya saat si kerudung merah datang, teman-teman, dia langsung datang dan melihat kalau serigalanya itu sudah
apa ya, pakai baju seperti neneknya nih. Dia pura-pura jadi neneknya nih. Aduh, nenek, kamu lagi sakit ya? Aduh, saking sakitnya kok kupingnya besar sekali, Nek, katanya gitu. Kupingnya kok besar sekali. Oh iya, kuping aku besar supaya aku bisa mendengar kamu, katanya. Tapi Nek, mata kamu juga besar ya? Kok beda ya? Kata si kerudung merah. Ini supaya aku bisa lihat lebih jelas, makanya mata aku lebih besar. Tapi kok mulut kamu juga besar ya, Nek ya? Gitu katanya. Wah, ternyata mulut aku besar supaya aku bisa memakanmu. Wah, akhirnya dia berdiri dan mau menerkam si kerudung merah. Akhirnya kerudung merah berlari sampai si serigala mengejar dia kemana-mana. Nah, si pemotong kayu yang ada di dekat situ mendengar kalau si kerudung merah itu nangis-nangis. Akhirnya dia masuk ke dalam rumahnya nenek itu dan memukul si serigala itu pakai batang pohon. Aduh, kayaknya dia sudah makan nenekku deh. Akhirnya tukang kayu itu dia memotong perutnya serigala dan mengeluarkan si neneknya. Dan neneknya masih hidup ternyata. Neneknya masih hidup. Nah, saat si serigalanya bangun, dia melihat si pemotong kayu. Mereka semua mengejar si serigala ini dan si serigalanya kaget dan lari untuk ke hutan. Pokoknya sampai dia tidak pernah melihat orang-orang lagi. Nah, teman-teman, coba pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita ini? Tadi si kerudung merah itu dapat tugas untuk apa? Ada 2 tugasnya. Apa tugasnya? Ya, Dani, tugasnya apa? Mengantar makanan untuk neneknya yang sedang sakit. Yang kedua, tidak boleh berbicara dengan orang asing atau tidak orang kenal. Oke. Nah, kalau gitu tadi sudah dilakukan belum sama si gadis kerudung merah ini? Dia melakukan itu nggak? Melakukan. Dia tidak dia tidak nurut sama mamanya. Dia nurut nggak sama mamanya? Iya. Enggak. Ya, yang bagian kedua enggak ya? Dia ngobrol sama orang asing, ya enggak? Iya. Dia ngobrol sama orang asing. Akhirnya dia dapat ganjarannya deh. Akhirnya dia kena hukuman tuh tadi, hampir dimasukkan sama serigala jahat. Nah, teman-teman, itu sama kayak kita. Kita itu dipanggil, teman-teman. Kita dipanggil nih sama Tuhan nih. Kita punya tugas gitu ya. Kadang ada yang bikin kita nggak ngerjain tugasnya dari Tuhan. Ya enggak. Kalau misalnya mau PA, misalnya langsung, karena online aku males. Ya enggak. Kalau online aku males, aku maunya kalau ke gereja aja gitu. Ada nggak yang begitu? Ya kan? Atau mau apa ya? Mau ini nih. Mau apa namanya? Mau kenapa? Unmute dulu, unmute. Aku punya contoh. Apa tuh? Jadi aku pernah lagi ada PR. PR bahasa Mandarin. Karena susah, aku kan agak males. Ada Rubik kan di sebelah bukuku kan ada Rubik. Nah, aku mau main Rubik. Oke. Aku mau main Rubik. Kamu malah main Rubik, bukan ngerjain PR Mandarin yang susah itu kan? Tapi aku nggak jadi karena aku harus harus belajar bahasa Mandarin lagi. Oh, oke. Nah, itu contohnya. Itu contoh kalau kalian punya tugas PR ya. PR yang tiap hari dikasih. Tapi kalau panggilan kita sebagai anak Tuhan gimana? Kita mau nggak memenuhi panggilannya? Dipanggil sama Tuhan, kita mau bilang iya atau nanti dulu? Mau iya atau nanti? Kalau iya jempol, kalau nanti jempolnya turun. Kalau mau ikut panggilan Tuhan, kita jempolnya ke atas. Siapa yang mau ikut panggilan Tuhan? Oh, Moza kok ke bawah?
Oh, ke atas. Panggilannya itu betul. Wah, Kakak Fanya senang sekali kalau teman-teman mau mengikuti panggilannya Tuhan ya. Karena kita itu bisa terlepas dari kuasa jahat. Contohnya kayak tadi si serigala. Karena tadi si kerudung merah itu tidak dengerin mamanya, serigalanya mendekat ya kan? Orang jahatnya mendekat. Nah, kalau kita memenuhi panggilannya Tuhan, orang-orang jahat yang jahat-jahat akan jauh dari kita, teman-teman. Karena kita nurut apa kata Tuhan. Nah, terus untuk menjalankan tugasnya, kita tuh pakai usaha. Kita nggak bisa tuh cuman diem-diem doang, nggak gereja, nggak sekolah minggu, diem aja, nggak. Kita harus usaha. Contohnya, kalau males PA, nggak mau PA kalau nggak di gereja. Atau kalau di gereja aku nggak bisa bangun karena kepagian. Usaha kita apa? Usaha kita harus pasang alarm, bangun pagi, ya nggak? Minta tolong mama bangunin. Itu usaha kita supaya kita bisa rajin, supaya kita bisa berkumpul ke gereja sama teman-teman. Pakai usaha, jangan diem-diem aja. Kalau diem-diem aja hari Minggu, aku nggak mau gereja, nggak mau. Ada yang gitu nggak? Aku nggak mau. Enggak, aku nggak kayak gitu, Kak. Jangan ya. Itu contoh, jangan. Aku percaya teman-teman di sini nggak ada yang begitu ya. Ajaran tidak benar. Ajaran tidak benar, waduh. Iya, kalau bisa teman-teman jangan begitu ya. Kita harus usaha. Kalau kita susah bangun pagi, kita usaha bangun pagi. Dengan cara pasang alarm. Kita masih, aku nggak mau sekolah minggu soalnya aku masih belum bisa baca. Aku nggak bisa baca Alkitab. Berarti usaha kita apa? Belajar baca Alkitab, belajar baca supaya lebih lancar, ya nggak? Aku nggak mau sekolah minggu, soalnya aku nggak ada teman. Usaha kita apa? Kita deketin temennya, kenalan, ya nggak? Supaya kita ada keinginan sekolah minggu lagi minggu depannya. Dan yang terakhir, kita harus hidup dalam Tuhan. Kalau kita mau memenuhi panggilannya, rajin berdoa, nggak lupa-lupa. Ya siapa yang masih lupa-lupa doa makan? Karena makanan McDonald's-nya terlalu enak, langsung hop gitu. Ada nggak? Lupa doa, lupa doa. Karena McDonald's. Saya nggak pernah kayak gitu, Kak. McDonald's-nya terlalu enak sampai hop. Kadang kalau lupa doa itu kalau misalkan ya baru bangun tidur siang ada makanan aku makan tapi lupa doa gara-gara masih lemas. Oh, masih lemas. Atau kalau misalnya pulang sekolah. Aku biasanya kalau makan McD biasanya aku jangan lupa doa. Terus cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu, betul. Jadi teman-teman harus Tuhan. Berarti kita ingat sama Tuhan. Kalau mau makan kita doa, kalau mau tidur kita doa, bangun tidur kita doa, ya nggak? Atau karena sudah excited gitu ya, misalnya, makanannya enak banget, aku capek banget habis ekskul, lapar banget nih, tapi udahlah makan aja, lupa doa. Nah, aku biasanya kalau pulang sekolah itu biasanya cuci kaki dulu, cuci tangan, terus aku makan. Aku suka berdoa terus sebelum makan. Syukurlah, baguslah. Nah, kalau gereja juga, kalau lagi sekolah minggu juga, sungguh-sungguh ibadahnya. Mau ketemu Tuhan, mau beribadah. Dan jangan lupa mengucap syukur ya untuk semuanya. Walaupun hari minggu ini, aku hari ini berantem sama teman. Bersyukur. Hari ini aku nggak dapat uang jajan. Bersyukur ya. Kita tetap hidup dalam Tuhan. Semoga adik-adik bisa nih menjalankan panggilan Tuhan walaupun susah, tapi aku yakin teman-teman pasti bisa menjalankan panggilan-panggilan Tuhan. Oke? Jadi siapa yang di sini mau menjalankan panggilan Tuhan? Angkat jempolnya. Hup. Jempolnya, jempol. Wah, syukurlah kalau gitu. Kalau gitu, selamat menjalankan panggilan Tuhan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Fanya. Amin. Amin ya. Seru ya cerita dari Kakak Fanya. Kapan-kapan lagi kita dengar cerita dari Kakak Fanya lagi ya. Oke, kita akan melanjutkan ibadahnya. Tadi kita sudah mendengarkan cerita, saatnya kita merespon firman dari cerita Kakak Fanya. Kita akan menyanyi lagu
kamu dipanggil. Kamu dipanggil, Tuhan memanggil, jawablah panggilannya, supaya kamu ikut jejaknya, suri teladannya, ikutilah. Kamu dipanggil, Tuhan memanggil, jawablah panggilannya, supaya kamu ikut jejaknya, suri teladannya, ikutilah. Kita mau masuk dalam doa syafaat. Doa syafaatnya kakak bacakan lagi ya tugasnya. Yang pertama doa bangsa itu Zefa, doa gereja itu Wibi, doa sekolah dan orang tua Owen, doa teman yang sakit dan ulang tahun itu Akeno. Untuk Zefa, Wibi, Owen, dan Akeno boleh di-unmute. Sudah? Sudah. Belum. Owen belum? Owen? Oke. Kita lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa dimulai dari Zefa. Zefa? Apa? Ayo berdoa. Doa bangsa kan, Kak? Iya. Suaranya agak kencang ya. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan kami bisa berkumpul di sini. Ya Tuhan, berkatilah negara dan bangsa kami agar tidak terkena virus. Kami juga bersyukur bisa dikasih dunia ini ya Tuhan. Tuhan, berkati kami semua. Wibi? Wibi? Wibi belum di... Wibi doa gereja. Doa Bapak kami. Allah Bapa anu keadaan surga yang maha baik, kami berdoa untuk gereja kami yang sedang dibangun. Berkatilah pembangunan gereja kami agar dapat selesai, dan juga berkati uang-uang yang sudah diberikan untuk pembangunan gereja kami, semoga mencukupi untuk pembangunan gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Owen? Ini mau berdoa untuk sekolah. Engkau berkati kami dalam sekolah. Boleh belajar dengan baik sehingga kami boleh jadi anak yang pintar. Juga berkati kami ya, berikan mereka kesehatan, dan dari segala bahaya dan sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, yang sekarang kami ingin berdoa untuk teman yang sakit. Tuhan berkati agar teman yang sakit dapat sembuh
dan dapat beribadah dengan kami lagi ya Tuhan. Tuhan berkati juga teman-teman kami yang sedang ulang tahun ya Tuhan. Berkati agar sehat selalu ya Tuhan. Tuhan dengarkanlah doa kami. Tuhan, dengarlah segala doa kami yang kami panjatkan kepadamu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk yang sudah membantu kakak berdoa. Saatnya kita persembahan. Yuk, celengannya coba kakak mau lihat. Celengannya disiapkan. Dan jangan lupa uang persembahannya juga disiapkan. Jika sudah, kita akan menyanyi lagu dari Kidung Ceria 356, Kuberi Persembahan. Dipersembahkan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Boleh dimasukkan. Dengan sukaria kuberi padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Doa persembahan, tadi siapa doa persembahan? Alex ya, Alex boleh? Ya. Silakan Alex. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami yang sudah memberikan persembahan ya Tuhan, memberkati persembahan ini ya Tuhan, supaya bisa menjadi berkat buat kita semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Alex dan semuanya yang sudah memberikan persembahan. Kita akan masuk ke warta pekat anak. Yang pertama, kakak mau menginfokan untuk minggu depan kita ibadahnya luring ya adik-adik. Untuk kelas TK yaitu yang berumur 0 tahun sampai kelas 1 akan dibantu cerita oleh kakak Firna, sedangkan liturgisnya oleh kakak Gebi. Dan untuk kelas AK dan kelas AT, nah kakak mau minta tolong Wibi. Wibi kemarin kan kamu jadi liturgis ya Wibi. Wibi kamu pilih satu orang buat jadi liturgis minggu depan, kira-kira siapa Wibi? Nggak apa-apa, dipilih sekarang aja. Iya, biar dia persiapan untuk minggu depan. Nggak tahu sih. Siapa? Yang datang hari ini aja. Sebentar. Ya, terserah Wibi. Dani aja lah. Oke, Dani. Dani, kamu jadi liturgis minggu depan ya, Dani? Siap. Oke. Untuk pelayan firman atau yang membawakan cerita itu adalah Kak Hilda. Kak Hilda itu mamanya Kakak Vasco dan Kakak Maura. Saya masih ingat itu. Iya, ibadahnya dimulainya jam 7 pagi ya adik-adik. Jangan terlambat. Jangan lupa membawa Alkitab, Kidung Ceria jika punya, alat tulis, buku, pulpen atau pensil, uang persembahan, dan uang tabungan. Acara Natal ada apa, Kak? Nah, itu dia. Acara Natal ada apa? Ingat nggak, kakak kemarin bagi-bagi kertas warna pink. Isinya seperti ini. Nih. Iya, Kak. Ya. Siapa yang belum terima kertasnya, minggu depan boleh ke Saya udah Alex sama Kak. Ya. Sabar. Yang belum,
boleh ke kakak Eka, kakak Firna, atau kakak Gibi untuk minta. Nih, kayak gini. Tapi kalau sudah, jangan lupa diisi biodatanya. Kalau sudah biodatanya ditulis, kasih ke kakak supaya dicap. Nih, nanti gift voucher-nya akan kakak cap. Nanti gift voucher ini akan kalian tukarkan dengan hadiah Natal. Siapa di sini yang nggak mau terima hadiah Natal? Oh, kebalik ya. Di sini siapa yang mau hadiah Natal? Ya, jadi yang mau hadiah Natal, jangan lupa diisi biodatanya dan dikembalikan untuk minta cap di gift voucher-nya ya. Kalau ini nggak dicap, nggak bisa ditukar ya adik-adik. Oke? Ada pertanyaan? Enggak. Oke. Tidak. Kita lanjut. Tidak. Warta berikutnya. Iya kak, kumpulinnya minggu depan ya? Ya, minggu depan terakhir. Jadi jangan lupa ya. Oke. Kakak juga mau mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang hadir pada hari ini, juga adik-adik yang bertugas, serta kakak Zevanya yang membawakan cerita. Tuhan Yesus memberkati. Oh, gini. Baiklah. Terima kasih kak. Sama-sama. Terima kasih kakak Zevanya. kak. Dan Sama-sama. kita mau mengucapkan Kak Devanya. Kasih kak. mengucapkan selamat ulang tahun. Ada 2 orang. Yang pertama Yohana Manulang tanggal 25 November dan yang kedua Zaneta Sitorus tanggal 21 November. Selamat ulang tahun. Yeay. Nah, kita sudah di penghujung ibadah. Sebelum kita tutup ibadah hari ini, kita mau nyanyi satu lagu terakhir, Dengar Panggilan Tuhan. Oke. Nyalain. Kau jadi anak Tuhan, pelayan umatnya. Kita masuk dalam doa penutup. Yuk adik-adik lipat tangan, tutup mata, kakak akan pimpin berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah membimbing kami, mengumpulkan kami, memberikan cerita yang baik Tuhan, dan apapun yang kami lakukan dalam ibadah ini, itu hanya untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, kami sudah mengakhiri ibadah kami akan kembali ke aktivitas kami, berkati kami, lindungi kami, agar kami bisa beraktivitas dengan baik, dan besok atau minggu depan kami dapat berkumpul lagi dalam ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu, adik-adik. Jangan lupa Selamat minggu hari depan kita ibadah luring. Selamat hari Minggu. 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 Dadah. Kita mau foto dulu, kakak. Foto
dulu. Sorry foto dulu. Iya, oke, udah dadah lagi aku. Sorry. Oke, kita foto Kakak dulu. Tipanya boleh minta tolong ya Kakak Tipanya. Oke, kita gaya dulu. Gaya yang cantik. Ya ilah. Yuk, Wibi, wajahnya. Yuk. Yuk. Hitungan ketiga ya. 1,